pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, nama saya Ira Hamitatur Rahmah, NIM 138. Nama saya Duratus Saadah, NIM 95. Nama saya Yuliana Marizinin, NIM 180 321 100153. Baik, kali ini saya akan membahas tentang dua poin. Yang pertama ada price elasticity and revenues, kemudian ada individual demand versus market demand. Sebelum itu saya akan bahas tentang analisis permintaan. Analisis permintaan di sini sangat penting untuk diterapkan di dalam perusahaan. Yang pertama adalah karena untuk menyediakan kerangka kerja untuk menganalisis harga dan pengaruh lain terhadap penjualan produk dalam perusahaan. Yang kedua adalah untuk menyediakan dasar penetapan harga produk dan pemasaran secara umum. Seperti bisa kita lihat pada bagian berikut ini, harga dan kuantitas atau volume bersama-sama menentukan pendapatan penjualan. Jadi harga dan volume ini berpengaruh terhadap pendapatan penjualan perusahaan. Volume penjualan menentukan volume produksi dan skala operasi, bersama dengan modal yang dibutuhkan untuk produksi dan modal kerja. Jadi volume dan harga secara fundamental itu mendorong arus kas laba dan laba atas modal. Selanjutnya adalah price elasticity and revenues atau elastisitas harga dan total pendapatan. Elastisitas harga merupakan seberapa sensitif perubahan harga terhadap jumlah permintaan barang. Jika elastisitas harga itu tinggi, maka perubahan sedikit dalam harga produk akan mempengaruhi permintaan barang secara besar-besaran. Oleh karena itu, elastisitas harga sangat berpengaruh terhadap pendapatan. Apabila permintaan naik, maka pendapatan juga akan naik. Sedangkan apabila permintaan turun, maka pendapatan perusahaan juga akan turun. Oleh karena itu, elastisitas juga berhubungan dengan pendapatan perusahaan. Di sini bisa kita lihat pada tabel berikut ini merupakan pengaruh hubungan antara elastisitas dan pendapatan. Di sini ada dua. Yang pertama adalah pengaruh turunnya harga dan pengaruh kenaikan harga. Yang pertama, pengaruh turunnya harga. Jika tingkat elastisitasnya itu tak terbatas atau elastisitas sempurna, maka jika terjadi penurunan harga, maka produk yang dijual itu bisa lebih banyak atau permintaannya itu akan lebih banyak. Sedangkan apabila elastisitasnya lebih dari 1 atau elastis, maka pendapatan itu akan naik. Sedangkan apabila elastisitasnya itu 1, pendapatan penjualan itu konstan. Apabila kurang dari 1 atau tidak elastis, maka pendapatan penjualan akan lebih kecil. Sedangkan apabila nilai elastisitas harganya itu 0 atau tidak elastis sempurna, maka pendapatan juga akan sebanding dengan jatuhnya harga atau menurun. Yang kedua adalah pengaruh kenaikan harga. Apabila elastisitas harganya itu tidak terbatas atau elastisitas sempurna, maka kenaikan harga akan menyebabkan tidak adanya
pendapatan atau tidak dapat menjual apapun. Sedangkan apabila elastisitasnya itu lebih dari 1, maka kenaikan harga itu akan pendapatan perusahaan itu akan lebih kecil. Kemudian jika elastisitas harganya itu 1, maka pendapatan penjualan itu konstan atau tetap. Apabila kurang dari 1, maka pendapatan penjualan akan lebih besar. Sedangkan apabila 0 atau tidak elastis sempurna, maka peningkatan pendapatan secara proporsional untuk menaikkan harga. Selanjutnya adalah individual demand versus market demand. Individual demand adalah permintaan konsumen individual terhadap suatu komoditas dalam suatu pasar. Sedangkan market demand adalah penjumlahan keseluruhan permintaan individu terhadap suatu komoditas. Semakin stabil kurva permintaan individu, maka semakin mudah dalam melakukan perhitungan permintaan pasar. Karena dari permintaan individu di sini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti harga, kemudian ada pendapatan konsumen, ada selera konsumen, dan lain sebagainya. Jadi di sini segmentasi pasar juga sangat berpengaruh terhadap permintaan pasar atau permintaan individu. Adanya perbedaan individu atau kelompok tidak dapat dimanfaatkan jika ada kontak erat antar pendiri. Jadi perusahaan dapat memilih untuk mengeksploitasi perbedaan dalam kurva permintaan individu dengan kurva permintaan pasar, yaitu dengan menjalankan kebijakan produk yang memungkinkan perusahaan untuk menetapkan penawaran yang berbeda kepada jenis konsumen, yaitu konsumen individu, permintaan individu atau permintaan pasar. Dengan demikian, seperti dicontohkan di sini, penawaran mobil standar ke pasar massal akan menghasilkan tingkat harga yang berbeda. Jadi memungkinkan mereka yang memiliki sensitivitas harga rendah atau elastisitas harga rendah untuk membeli dengan harga yang rendah dan harga reservasi mereka, harga yang terpilih. Yang selanjutnya yaitu permintaan akhir versus permintaan turunan atau final demand versus derived demand. Apa itu permintaan turunan? Permintaan turunan merupakan permintaan suatu produk yang dikaitkan dengan pembelian produk lain. Seperti contoh permintaan baja. Permintaan baja berasal dari permintaan mobil, dan permintaan batu bata berasal dari permintaan rumah. Nah, ini adalah contoh di mana produk yang permintaannya diturunkan merupakan bagian dari komponen produk akhir. Nah, terkadang pola konsumsi komplementer menyebabkan ketergantungan pada permintaan. Dengan demikian, permintaan film melengkapi permintaan kamera. Namun, perbedaan antara permintaan final dan permintaan turunan tidak boleh terlalu ditekankan karena dalam arti tertentu semua permintaan diturunkan. Seperti permintaan akan klub golf berasal dari permintaan untuk rekreasi, dan permintaan akan mesin cuci berasal dari permintaan jasa atau usaha laundry. Tentu saja permintaan untuk semua barang produksi yang berbeda dari barang konsumsi diturunkan, dan begitu juga permintaan untuk tenaga kerja. Permintaan umumnya dianggap memiliki elastisitas harga yang lebih rendah daripada permintaan akhir. Dulu diperhitungkan bahwa kenaikan 10% harga baja hanya akan menyebabkan kenaikan 1% dalam biaya mobil jika semua biaya lainnya tidak berubah. Namun, ini akan menjadi karakteristik utama elastisitas dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek. Nah, dalam jangka panjang ada kemungkinan substitusi satu bahan mentah atau bagian komponen dengan komponen yang lain. Dengan meningkatnya kemungkinan substitusi, maka elastisitas harga meningkat. Jadi, serat kaca mungkin menyaingi baja dalam beberapa aplikasi di kapal dan pembuatan kapal. Aluminium bisa menggantikan tembaga, dan karet sintetis dapat menggantikan karet alam.
Beberapa produk sangat terkait erat dengan produk induknya sehingga mereka tidak memiliki penentu permintaan khusus. Antena televisi contohnya. Nah, di sini elastisitas memang akan sangat rendah dalam jangka pendek, tetapi kasus proporsi tetap antara produk induk dan komponen seperti itu jarang terjadi. Lebih umum, ada banyak kelonggaran untuk substitusi di margin serta lebih dari satu penggunaan induk atau produk tersebut. Perbedaan antara permintaan turunan dan permintaan final penting dalam memahami determinan permintaan produk individu, dan jika terdapat hubungan proporsional yang stabil antara komponen dan induknya, maka peramalan permintaan dapat dilakukan dengan mengacu pada induk. Yang selanjutnya yaitu producer goods versus consumer goods. Perbedaan ini antara producer good dengan consumer good beberapa hal sejajar dengan perbedaan antara permintaan akhir dan permintaan turunan. Namun perbedaan ini memusatkan perhatian pada siapa yang membuat keputusan pembelian daripada hubungan teknologi atau ekonomi antara komponen dan produk induknya. Ada dua alasan yang biasanya dikutip untuk mengharapkan keputusan pembelian barang produksi secara kualitatif berbeda dari barang konsumsi. Yang pertama yaitu pembeli diharapkan menjadi profesional dan karenanya lebih ahli. Selain itu, motif pembelian mereka diharapkan, yang kedua, motif pembelian mereka diharapkan murni ekonomis dan tidak dipengaruhi oleh timbangan non-moneter. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang durable goods versus perishable non-durable goods. Jadi, menurut definisinya, barang tahan lama tidak dikonsumsi seluruhnya pada saat pembeliannya. Mereka menghasilkan aliran layanan dari waktu ke waktu. Biasanya diukur dalam berapa tahun, bukan diukur dalam bulanan. Jadi penjualan barang tahan lama dapat dilihat sebagai pengganti bahan dari persediaan barang yang tahan lama. Misalnya saja jika stok mobil ada 100, di setiap tahunnya sebanyak 10 yang rusak, dan pertumbuhan normal dalam permintaan ada 5 di setiap tahunnya, maka produksi dan penjualan mobil menjadi 15. 2/3 diantaranya yaitu untuk memenuhi permintaan pergantiannya. Di penjelasan selanjutnya yaitu secara umum permintaan barang tahan lama berfluktuasi secara berbeda dan lebih keras daripada produk yang mudah rusak. Maka semakin jauh ke bawah rantai produksi, maka akan semakin keras pengurangan produksi saat permintaan itu turun. Jika kegiatan ekonomi mengalami kontraksi sebesar 1%, maka tidak heran jika melihat kontraksi sebesar 10-20% dalam output industri baja dan logam. Misalnya saja pada permintaan transportasi. Ketika permintaan untuk transportasi secara keseluruhan naik, maka produksi cenderung membutuhkan waktu untuk meresponnya, dan nilai pada mobil bekas akan relatif naik terhadap nilai sisa. Faktor terpenting yang menentukan permintaan pergantian adalah tingkat keuangan yang menciptakan harga di pasaran mobil bekas. Jika penggantian dilakukan sebelum kriteria pada keuangan yang belum terpenuhi, maka dalam hal lain layanan mobil baru akan dihargai daripada layanan mobil tua atau bekas yang tampaknya lebih menurun. 지켜줄게 baby 누가 뭐래든 자꾸 뭐래든 누가 뭐래든 자꾸 뭐래든